penerima upah ini pun terbagi lagi, ada itu TNI, Polri, ASN, terus kemudian perangkat desa, banyak BUMN, BUMD, kayak gitu banyak sekali kan. Tapi jadi satu kesatuan pekerja penerima upah. Betul. Alam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Anya Farasya dan juga masih bersama rangkaian podcast kita bersama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi informasi dan juga edukasi tentang program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan untuk para masyarakat dan juga para peserta JKN. Dan sudah duduk bersama kita adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah kita kenalkan juga di podcast sebelumnya, Sobat Mako. Selamat datang lagi Bapak Roy Winandarbuto. Bagaimana? Ya, Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Tadi kan kita juga sudah ada podcast yang kemarin Bapak, yang mobile JKN ini. Sepertinya banyak dari masyarakat juga yang ingin tahu lebih dalam mengenai namanya BPJS Kesehatan ini. Karena kan memang sangat berguna, apalagi kita tidak tahu kalau misalnya kita ini bisa diserang sakit kapan ya kan Bapak ya. Nah, ini sebelumnya kita kenalan dulu sama yang namanya program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ini sebenarnya programnya apa dan juga tujuan utamanya seperti apa Bapak? Oke, baik. Jadi program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Tapi yang dikenal oleh masyarakat adalah BPJS Kesehatan. Ayo buat BPJS Kesehatan, padahal itu salah. Yang benar adalah program Jaminan Kesehatan Nasional. Saya tanya ke Mbak Anya ya. Siapa? Mbak Anya, kalau semisal mau ke Jogja, naik kereta api. Betul Bapak. Mbak Anya beli apa? Beli apa ini Bapak? Beli apa? Tiket. Tiket. Betul, ya. Bukan beli KAI kan? Ya itu sama halnya dengan ini. Oh oke, jadi gitu ya. Mungkin paham. Garis besarnya adalah BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Betul. Untuk programnya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kayak begitu. Oke, berarti JKN inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang bisa kita akses ya Bapak ya. Siap. Ini mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu juga, mungkin orang-orang yang belum pernah mengakses dari BPJS Kesehatan ini Bapak. Dan cukup banyak juga nih dari netizen-netizen kita yang kepo mengenai bagaimana cara masyarakat bisa mendaftar nih sebagai peserta JKN Bapak. Sebetulnya untuk mendaftar, jadi gini, untuk kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran, yang kedua bukan penerima bantuan iuran. Nah, untuk yang bukan penerima bantuan iuran, ya itu menjadi lagi segmennya, terbagi lagi. Pertama adalah segmen pekerja bukan penerima upah atau yang dikenal di masyarakat adalah peserta mandiri. Terus kemudian ada segmen pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah ini pun terbagi lagi, ada itu TNI, Polri, ASN, terus kemudian perangkat desa, banyak BUMN, BUMD, kayak gitu banyak sekali kan. Tapi jadi satu kesatuan pekerja penerima upah. Betul. Pekerja swasta juga masuk ke situ, karena kan tiap bulannya menerima upah. Terus kemudian yang ketiga ada bukan pekerja. Nah, bukan pekerja di sini terdiri dari pensiunan ASN, terus TNI, Polri kayak begitu. Sama investor, benar. Kayak begitu. Oke, berarti ternyata juga baru tahu kalau misalnya dibagi sama 3 itu ini Bapak. Dan pastinya kalau misalnya udah berbicara soal jaminan kesehatan nasional itu tadi, apa saja nih jenis layanan kesehatan yang bisa ditanggung oleh JKN itu sendiri Bapak? Jadi untuk jenis layanan kesehatan semua yang terindikasi medis sudah barang tentu dijamin dong. Pastinya, betul. Iya kan? Nah, semisal apa? Cuci darah. Betul Pak. Cuci darah dijamin Pak. Dijamin dengan catatan indikasi medis. Bukan dalam arti dalam keadaan sehat saya mau cuci darah, enggak seperti itu. Seperti itu, enggak bisa seperti itu, kayak begitu. Berarti memang yang terkait gawat darurat juga, seperti kalau misalnya orang penyakit jantung tuh pemasangan ring gitu ya Pak ya. Betul.
mungkin. Tapi kalau misalnya Nawak Ngalam yang ingin jadi artis Korea yang merubah operasi plastik itu nggak bisa Bapak nggak bisa. Nggak bisa karena itu bukan medis ya. Bukan Bapak, medis itu. Betul. Nah itu mungkin dari beberapa orang merasa takutnya JKN ini bisa mengakses semuanya, bisa menyeluruh gitu Bapak. Jadi ada yang mendaftarkan pengen operasi plastik. Oh, nggak bisa. Salah gitu ya Bapak. Bisa. Pokoknya dengan catatan indikasi medis yang jadi gini, indikasi medis ini maksudnya adalah kebutuhan dasar terkait kesehatan. Betul, betul. Nah, kalau kebutuhan dasar memang memerlukan kesehatan itu yang pasti dijamin oleh BPJS Kesehatan. Syarat ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada bintangnya di bawah ya Bapak ya. Ikuti alur yang telah ditentukan. Nah, insya Allah pasti dijamin semua. Oke. Keren banget dari BPJS Kesehatan ini Bapak ya. Karena mungkin sebelumnya kita bertemu dan juga sebelum kita mendapatkan yang namanya BPJS Kesehatan, pasti fasilitas kesehatan tuh sangat susah gitu buat diakses. Betul. Bapak rasanya ya. Betul sekali. Dan ini mungkin pastinya yang salah satu yang penting dari jaminan kesehatan nasional dan juga bagaimana kita bisa menjembatani antara BPJS dan juga masyarakat itu sendiri adalah yang namanya kanal layanan admin ya Bapak. Betul. Betul. Nah ini apa yang dimaksud dengan kanal layanan admin dari BPJS Kesehatan dan juga bagaimana cara kerja Bapak? Oke, kanal layanan itu adalah sebagai alat bantu. Kan ada dua kelompok besarnya itu, kanal layanan tatap muka. Terus yang kedua kanal layanan tanpa tatap muka. Untuk kanal layanan yang tatap muka itu bisa diakses melalui datang ke kantor cabang, terus atau ke mall pelayanan publik. Kalau di Kota Malang ini di Ramayana, betul. Nah, di lantai 3 itu. Nah, terus kemudian ada BPJS keliling, itu yang kanal layanan tatap muka. Nah, untuk kanal layanan yang tanpa tatap muka, itu terdiri dari Mobil JKN, Pandawa, terus kemudian ada BPJS online, BPJS Kesehatan online, terus kemudian ada di website, kayak gitu, Pandawa, banyak sekali. Ini juga pastinya karena kita di era digital juga, Pak, digital 4.0, dan ini pastinya penting sekali untuk peran teknologi dalam optimalisasi dari JKN itu sendiri. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak mengenai yang tadi yang menarik itu yang layanan admin non tatap muka, Bapak. Mungkin baik. Dijelaskan. Jadi untuk kalau dari sebelumnya podcast sebelumnya itu kan ada, sudah saya jelaskan terkait Mobil JKN. Betul. Itu termasuk salah satu dari kanal layanan tanpa tatap muka, yang mana ada berbagai menu, kayak begitu. Di situ ada menu yang pertama adalah data peserta, kalau ingin lihat statusnya aktif atau tidak. Betul. Kemudian ada info lokasi, terus kemudian ada iCare JKN. iCare JKN itu adalah untuk mengetahui riwayat kita mengakses layanan kesehatan. Nah, terus kemudian ada menu lagi, menu bugar. Nah, menu bugar ini yang bisa dikonekkan dengan iWatch. Kalau Gen Z pasti pakai iWatch ya. Itu kita bisa mengukur keseimbangan tubuh kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga menu yang namanya chat dokter. Di situ kita bisa komunikasi dengan vaskes 1 yang terdaftar. Kita bisa chat dokternya, semisal selagi sakit tapi masih belum bisa mengakses layanan kesehatan, bisa chat dokter. Dok, saya kok ngereges gini, kenapa dok? Oh ya, memang cuacanya lagi ekstrim ini kan. Kayak begitu. Jadi bisa di-chat terlebih dahulu gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita sakit kita overthinking nih. Betul. Jadi bisa nanti tiba-tiba datang ke rumah sakit ternyata nggak kenapa-kenapa gitu. Atau bahkan ada beberapa netizen suka yang cerita itu kalau misalnya ke rumah sakit tiba-tiba sakitnya sembuh semua Bapak. Jadi yang kemarin ditanya apa gejalanya apa malah nggak tahu gitu kan ya biasanya sih. Tapi jangan salah, ada yang namanya juga kunjungan sehat. Apa itu? Jadi kunjungan sehat itu kita juga tidak perlu mengakses layanan kesehatan ketika kita sakit, tapi kunjungan sehat. Misal kunjungan sehat itu kayak kita juga memfasilitasi terkait apa? Scaling gigi, tahu scaling gigi. Betul. Tapi dengan indikasi medis juga ya, tentunya kalau memang dilakukan setahun sekali itu. Karena memang mengganggu ya Pak. Iya, betul. Dan juga sangat penting untuk karang gigi kita tuh selalu dikikis gitu Bapak ya. Betul. Nah, mungkin dari selama ini melayani masyarakat melalui JKN ini apa sih Pak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu dan juga pelayanannya? Jadi, untuk meningkat tantangannya ya.
tantangannya ini kan kalau dari Mbaknya kan tahu sendiri ya, ada 276 juta jiwa dengan berbagai macam karakter. Orang yang berbeda-beda, ada yang ingin dilayani semaksimal mungkin, siap kayak begitu. Ada juga yang mengabaikan. Nah, kita kan juga berusaha di BPJS Kesehatan ini berusaha untuk memuaskan, dalam arti memberikan pelayanan yang maksimal. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan memberikan pelayanan maksimal ketika diukur parameternya tidak sesuai dengan ya kita kan juga tidak bisa ini. Betul. Jadi tapi kita ada survei, survei kepuasan peserta. Betul. Gimana pelayanannya kayak gitu. Kita ada surveinya. Juga ada jadi target itu. Betul. Kalau peserta tidak puas, wah, ya saya nanti yang dipanggil dapat undangan candlelight dinner. Pusing bapaknya. Dan itu tadi nih BPJS Kesehatan mengenai layanan adminnya ya. Kita masih ada topik-topik yang lain juga nih, ada juga layanan pengaduan. Terus yang penting pastinya adalah alur bagaimana sih cara menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, buat kamu yang masih kepo dan masih pengen tahu juga, jangan lupa untuk akses video-video podcast kita di podcast selanjutnya. Dan saya Anya Farasya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.